Kalau burung kita itu mandinya tidak sesuai, mandi hanya dicepuk kecil, kipik, apa ya, kayak orang cebok gitu ya teman-teman ya. Wah, itu kan mandi yang nggak klimaks ya. Dia nggak puas dengan mandi itu, dan efek dari mandi itu tidak begitu pengaruh di burungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya ingin membahas tentang mandi ya. Mandi ini kan salah satu rangkaian settingan ya yang kita berikan di burung murai batu kita. Yang harus teman-teman pahami di sini, mandi ini sebagai peredam ya. Pengertiannya seperti itu. Bukan hanya sebatas untuk membersihkan bulu dari kotoran, tapi ya itu tadi teman-teman, karena dia salah satu rangkaian settingan, maka di sini sesuaikan aja dengan kebutuhan burung kita. Teman-teman, yang sering ditanyakan dengan teman-teman ini kan, untuk setiap permasalahan burung itu, mandi itu sebaiknya seperti apa? Satu contoh nih, burungnya yang kurang birahi dan emosi, bagaimana cara memandikannya? Burungnya yang terlalu emosi, terlalu birahi, bagaimana memberikan mandi ini? Begitu juga burung yang sudah stabil nih, udah kerja di lapangan, udah enak ya, dia kerja enak, supaya nantinya stabil, tidak naik turun nih emosinya ya, dia kerja tetap konsisten, ini bagaimana cara mandinya? Nah teman-teman ya, saya pengen bahas ini, mandi menyesuaikan kebutuhan di burung kita. Teman-teman, apabila teman-teman mempunyai burung yang dirasa burung itu kurang birahi, emosinya juga kurang, teman-teman tetap memberikan mandi ya. Kalau saya tadi mengatakan mandi itu sebagai peredam, memang betul. Tapi bukan berarti burung kita tidak dimandikan selama sekali ya teman-teman ya. Di sini mandi yang tepatnya seperti apa? Jadi gini teman-teman. Kalau burung kita memang dirasa belum gacor, belum dapatkan birahi, sulit nih dapatkan birahi. Mungkin dengan cara memberikan tambahan EF itu tidak banyak membantu. Teman-teman juga sudah memberikan suplemen untuk penggacor, mungkin juga tidak membantu gitu ya. Bagaimana nih Mas Anda? Nah gini teman-teman, jadi mandi ini tetap kita berikan, tapi tidak sering. Jadi porsi mandi itu dikurangi saja. Umumnya burung mandi, ingat ya yang saya katakan di sini tuh mandi yang menggunakan kerambah atau mandi yang di dalam umbaran. Intinya burung mandi dengan klimaks ya, dan dengan kemauan dia sendiri. Benar, mandi dengan disemprot itu mungkin basah kuyup ya, dia puas, tapi itu kan tidak sesuai dengan keinginan si burungnya. Jadi karena kita paksakan ya, yang saya bahas ini yaitu burung dengan mandi sesuai dengan keinginannya, dan mandi itu total atau klimaks gitu ya teman-teman ya. Yang paling mudah itu mandinya tetap dalam kerambah. Nah teman-teman, yang kita bisa lakukan pada burung kita, porsinya ini kita tidak harus 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jadi lebih lama aja, mungkin 1 minggu sekali gitu ya. Nah agar lebih mempercepat lagi teman-teman, memandikan itu waktunya harus tepat, yaitu harus pagi hari atau siang hari ya. Dan nanti dilanjutkan dengan penjemuran. Kalaupun teman-teman memandikan sore hari, pastikan saja matahari itu tetap masih ada. Intinya setelah mandi kita bisa jemur burung itu ya. Jadi efek dari mandi yang sifatnya untuk meredam ini, kan dia meredam itu karena apa? Karena suhu tubuh burung itu karena dingin itu pasti dia akan turun teman-teman ya. Nah disitulah setelah mandi kita jemur tuh maksudnya supaya dia terus tidak turunkan suhu tubuh ini tadi. Dia tetap dalam kondisi yang hangat,
Jadi kita berikan mandi, setelah itu langsung kita jemur. Ya, kita tunggu sebentar lah teman-teman supaya dia agak kering sedikit ya bulunya. Kalau langsung dijemur juga nanti bulunya kusut teman-teman ya, nggak enak dilihatnya. Jadi biarkan dia agak kering dulu, baru nanti kita jemur. Pokoknya pastikan entah itu pagi, siang atau sore pun teman-teman bisa berikan. Yang terpenting setelah dimandikan teman-teman jemur. Itu untuk burung yang dia sulit untuk dapatkan birahi, secara otomatis kan dia juga tidak akan dapatkan emosi. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang untuk burung yang terlalu emosi, terlalu birahi, ini kebalikannya ya. Untuk burung seperti ini sebaiknya ya, kalau tadi saya katakan yang terpenting teman-teman ada jemuran, kapan waktunya terserah. Tapi pada umumnya orang-orang itu akan melakukan di pagi hari. Nah sekarang ini kapan kita bisa memberikan mandi untuk kasus burung yang terlalu birahi dan terlalu emosi? Kita bisa berikan waktu itu di sore hari. Tuh teman-teman ya, di sore hari. Dan setelah mandi kita tidak usah menjemur burung itu. Kita angin-anginkan saja, pastikan tidak terkena matahari. Lantas kalau dirasa sudah cukup, dia didis, teman-teman langsung kerodong burung itu. Itu nanti akan meredam emosi dan birahi burung kita. Kasus untuk burung-burung yang mungkin saat di gantangan itu dia ngejar musuh ya, tampilnya terlalu berlebihan ya, terlalu gontok gitu kan nggak enak juga teman-teman ya. Karena kecenderungan burung yang terlalu emosi itu dalam membawakan materi lagu itu tidak enak, biasanya tidak tuntas ya. Dia memang kelihatan nekan, dia nekan tuh teman. Tapi ya itu tadi, cenderung suaranya tuh patah-patah, tidak tuntas. Biasanya burung-burung yang terlalu emosi. Oke ya. Nah sekarang kita lanjut untuk bagaimana menstabilkan ya burung kita itu udah enak, kerjanya udah enak. Kita pengen itu tetap stabil lah burung kita ya, tidak jauh ya, tetap ada teman-teman ya perubahan di burung kita saat tampil hari ini, besok, terus besoknya itu memang tetap ada perubahan. Yang namanya aja makhluk hidup, dia punya kondisi kan di situ. Dimana kondisinya memang betul-betul prima, maka dia akan kerja dengan bagus gitu ya. Tapi kalau sedikit ada penurunan kondisi ini tadi, pasti ada penurunan juga di performa. Nah, maksud dari mandi ini untuk burung ini sifatnya untuk menstabilkan supaya burung itu nantinya perubahan itu tidak signifikan gitu loh teman-teman ya. Hari ini nowekan, minggu besok glece-glece atau nggak sungguh-sungguh mainnya gitu loh. Maksud saya seperti itu. Nah, untuk menstabilkan ini teman-teman silahkan aja berikan mandi pada burungnya itu di waktu sore hari. Gitu teman-teman ya. Teman-teman silahkan. Jadi kalau di pagi hari itu tetap kita berikan penjemuran seperti rawatan biasanya, namun di sore hari saat kita mandikan ini tadi, burungnya sudah tidak kita jemur lagi ya. Itu tadi paginya tetap ada rawatan harian jemur, sorenya mandi, tapi tidak usah dijemur lagi teman-teman. Itu untuk menstabilkan. Teman-teman, kebanyakan mungkin teman-teman yang masih melihat settingan pada burungnya itu hanya tertuju pada berapa sih jumlah EF-nya, berapa sih jangkriknya dan sebagainya ini ya. Intinya EF yang biasanya sering dibahas tuh di EF. Jarang orang membahas tentang mandi. Mandi ini kan sebenarnya untuk mengimbangi ini tadi teman-teman ya. Suatu contoh seperti ini, kita menemukan burung yang dia kerja itu kurang neken nih. Nah teman-teman kan pasti akan menambahkan jumlah EF ya. Rata-rata orang seperti itu. Nah kalau kebalikannya ada orang juga yang burungnya terlalu nekan, mungkin cenderung nakal, akhirnya akan menurunkan EF.
Kita kan sering main di EF-nya aja pokoknya ya. Nah sekarang kita ketemu burung yang dia terlalu nekan, yang kita turunkan EF-nya. Apa dampak saat kita mengurangi jumlah EF-nya? Ya jelas teman-teman, burung itu juga tidak mungkin tidak nakal, tapi juga mainnya tidak top perform akhirnya. Itu loh maksudnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita memang ya burung rata-rata orang kalau mainnya burungnya terlalu nakal yang nerpa jeruji, main naik turun, kadang-kadang terus jatuh ke bawah karena terlalu neken ini tadi, pasti akan menurunkan jumlah EF-nya. Itu pasti. Dan saya rasa ya dari 1000 orang yang ditanya, pasti 99 orang itu menjawab seperti itu. Ya, rata-rata. Nah, ternyata ini tidak menyelesaikan masalah, teman-teman. Ya, memang betul burung itu tidak nakal. Tapi pertanyaannya, apakah burung itu akhirnya kerja dengan maksimal? Dan rata-rata jawabannya tidak, teman-teman. Akhirnya burung itu tidak kerja dengan maksimal. Nah, maka mandi inilah sebagai peredamnya. Oke, kita tetap memberikan EF sesuai dengan settingan teman-teman ya. Teman-teman nggak harus langsung turunkan EF-nya. Teman-teman tetap saja dengan EF-nya, hanya saja coba untuk porsi mandinya ini yang ditata lagi teman-teman ya. Karena mandi ini sebagai penyeimbang settingan EF kita. Ingat ya, mandi itu sebagai peredam. Karena apa? Karena di mandi itu nanti teman-teman mandi dengan memakai kerambah atau mandi dengan total ini tadi, maka saya sering ingatkan betul-betul sama teman-teman ya, usahakan burungnya tuh mandi dalam keramba ya. Satu hal contoh kecil saja ya, teman-teman mau jual burungnya, kalau burung ini nggak mau atau nggak bisa mandi dalam keramba, pasti itu yang mau beli pasti nawar itu nanti. Intinya apa? Harganya lebih murah ketimbang burung yang bisa mandi dalam keramba. Itu contoh kecilnya. Nah, untuk dampak-dampak yang lain apa teman-teman? Mandi ini sendiri kan teman-teman udah paham nih ya, bahwa dia sebagai penyeimbang itu nanti. Kalau burung kita itu mandinya tidak sesuai, mandi hanya dicepuk kecil, ipik, apa ya, kayak orang cebok gitu ya teman-teman ya. Wah itu kan mandi yang nggak klimaks ya. Dia nggak puas dengan mandi itu, dan efek dari mandi itu tidak begitu pengaruh di burungnya. Ingat ya, mandi itu untuk penyeimbang, untuk peredam burung kita. Karena di mandi yang total ini tadi teman-teman, nih yang puas ini tadi, di situ nanti ada penurunan suhu tubuh. Secara otomatis burung-burung yang nakal itu akan sedikit diredam ya teman-teman ya, dengan adanya mandi ini. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti teman-teman telepon saya. Kalau pusing nih ya teman-teman, ini kalau masih pusing-pusing, biasanya kan pengennya sebenarnya udah kasih video jelas ya, tapi mungkin teman-teman pengen lebih detail gitu ya, akhirnya teman-teman telepon saya. Tapi ya harus dimaklumi, yang telepon itu juga teman-teman banyak ya, teleponnya juga nggak 5 menit 10 menit teman-teman. Kadang-kadang itu telepon itu sampai 1 jam 2 jam gitu ya. Mungkin karena terbawa suasana yang enak ini tadi ya, kita berbincang tentang murai batu. Oke lah, tapi teman-teman jangan putus asa, walaupun belum sempat saya angkat, dicoba dulu, terus dicoba ya, atau teman-teman terus aja nih pantengin channel Umpamanya Kicau, karena channel Umpamanya Kicau ini tidak membahas selain burung murai batu ya, khusus membahas murai batu. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.